Dan kita mau ziarah dulu ke makam paman Nabi Muhammad SAW. Ada 4 keistimewaan ya kalau di Madinah itu. Salah satunya adalah mengunjungi paman Rasulullah SAW. Kita naik sebentar sahabat. Masya Allah. Disinilah letak cerdik strategi perang Rasulullah SAW. Rasulullah memilih menghadap Madinah, sedangkan kafir membelakangi Madinah. Ada banyak orang mengira bahwa Bukit Uhud itu adalah ini, bukan. Iya, banyak yang beranggapan itu di sini ya. Uhud yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya, dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah dan mudah-mudahan tidak kekurangan sedikit apapun. Dan di video kali ini sahabat salam berada di salah satu gunung bersejarah yaitu Jabal Uhud ya, dan insya Allah kita akan review di Jabal Uhud nanti, dan juga sebentar lagi insya Allah kita akan berziarah ke makam paman Rasulullah SAW yaitu Sayyidina Hamzah, dan posisinya ada di depan masjid ini sahabat. Mungkin para sahabat yang pernah menjalankan ibadah haji dan ibadah umroh tentunya sudah sangat kenal banget masjid ini, dan kita akan nyebrang ke sana ya. Pokoknya ikuti terus video ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dan sahabat bisa lihat ini, Masya Allah tabarakallah, ini pedagangnya masih sangat banyak banget ya yang berjualan di sini. Dan kita mau ziarah dulu ke makam paman Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum. Sirs, gimana ini masih banyak ya ternyata ya orang yang berdagangan di sini. Masya Allah. Kebetulan kan pengunjung dari kota-kota lain, Jeddah. Iya, untuk saat ini memang masih kalau di sini saya lihat memang social distancingnya masih agak kurang itu ya, kurang terjaga ya. Masya Allah. Ayo kita ke sini. Kita ke sini sebentar saya mungkin saya. Kenapa? Kenapa? Rame, terlalu rame. Iya, terlalu ramai ya, pengunjungnya banyak ini karena baru saja selesai melaksanakan ibadah sholat Jumat ya. Masya Allah. Nah, bagaimana tentang ini sih, kalau bisa diceritakan tentang paman Rasulullah SAW ketika wafat? Duhur ini kita bisa ziarah ke paman Rasulullah SAW. Ada 4 keistimewaan ya kalau di Madinah itu. Salah satunya adalah mengunjungi paman Rasulullah SAW langsung. Jadi kalau di negara lain atau di tempat lain kita nggak bisa kunjung langsung ke Hamzah ibn Abdul Muttalib. Beliau bisa disebut sebagai Sayyidus Syuhada. Yang kedua adalah sholat 2 rakaat di Masjid Nabawi. Karena kalaupun sholat duhur di rumah pun kita bisa. Betul banget. Terus yang ketiga adalah ziarah ke Baqi. Itu keistimewaan di Madinah. Yang terakhir adalah ziarah Rasulullah SAW langsung. Jadi 4 ini ada kelebihan bagi yang mengunjung Madinah langsung. Sama Rasulullah SAW, beliau disebut sebagai Sayyidus Syuhada atau ibaratnya tauladan daripada seluruh para syuhada sejak Islam ada sampai hari ini. Makam ini sebetulnya bukan di sini, di daerah sana bisa di view. Jadi di depan ini namanya Gunung Rumah atau Bukit Pemanah. Di sebelah Bukit Pemanah ini dulu adalah pemakaman para syuhada. Sekitar 40 tahun setelah kejadian itu ada sail, ibaratnya hujan deras, kemudian ada banjir bandang, dan kuburan itu akhirnya terbawa arus terbawa banjir. Uniknya seluruh syuhada tanpa terkecuali itu badannya masih utuh.
Subhanallah. Makanya dipindah ke sini. Masya Allah, Masya Allah. Lebih jelasnya tentang Uhud karena Iya. kita sedang berada di Uhud. Reviewnya lebih jelasnya ke Bisa naik kan ya? Ayo kita naik sekaligus mungkin bisa mengobati rasa rindu para sahabat-sahabat yang pernah menjalankan ibadah umroh. Tentunya kan ada schedule ke sini ya. Iya. Setiap jemaah itu biasanya pernah ziarah ke makam paman Rasulullah dan sekaligus tempat-tempat sejarah lainnya ya. Dan ternyata di sini walaupun tidak ada pelaksanaan ibadah umroh, ternyata masih ramai banget ya, Masya Allah ya, pedagang-pedagangnya dan orang yang para berziarah. mukmin dari kota-kota lain kan mereka datang ke Madinah. Ya. Nah, kita akan menaiki bukit rumah ya, Masya Allah. Rumah bukit atau bukit pemanah. Bukit pemanah. Bahasa kita pemanah. Kita naik sebentar sahabat, Masya Allah. Batunya agak sedikit keras nih. Dan memang di sini mulai agak sedikit sepi ya. Orang yang datang naik ke bukit rumah ini, Masya Allah. Dan view-nya bagus banget ya kalau kita naik ke atas nih. Dan akan lebih mudah peta lokasi perang itu kalau kita ada di atas. Iya, lebih diketahui ya mungkin ya. Iya, peta perangnya harus ada di atas. Posisi ada. Masya Allah. Ini masih ke bukit kecil nih, sudah ngos-ngosan ya. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Nah, bisa dilanjut? Bisa di view juga Iya. sebelum ini biar paham peta lokasi dulu peperangan. Jadi depan itu sepanjang itu orang menyebutnya atau biasa disebut Uhud. Jabal Uhud ya? Katakan Uhud, Iya. Uhud itu artinya satu. Jadi beberapa gunung jadi satu. Kemudian orang Arab menyebutnya Uhud. Atau dalam bahasa kita pegunungan. Kurang lebih begitu. Nah, yang kita injak hari ini bukit kecil ini adalah bukit rumah atau bukit pemanah. Banyak orang mengira bahwa bukit Uhud itu adalah ini, bukan. Iya, Jadi banyak yang beranggapan itu di sini ya. Uhud yang benar adalah sepanjang ini. Perbukitan ini jadi Uhud. Nah, di posisi kita belakang kita ini adalah Uhud dan kita sekarang menghadap Nabawi. Nah, posisinya di sana ya. Posisi Nabawi. Masya Jadi Allah. perang itu Nabi itu menghadap Nabawi. Oh, Perang menghadap Nabawi, sedangkan orang kafir datang dari arah sana. Bisa di view. iya. Datang dari arah sana. Jadi Nabi akhirnya berhadapan sekitar tanggal muda di bulan Syawal pada tahun 3 Hijriah itu. Akhirnya pagi hari pas di hari Sabtu Rasulullah bertemu membawa sekitar 700 pasukan. Pada awalnya pasukan itu sekitar 1000 karena 300-nya pulang di tengah jalan. Jadi tinggal 700-an menghadapi sekitar 3000 kaum kafir Quraisy. Disinilah letak cerdik strategi perang Rasulullah SAW. Rasulullah memilih menghadap Madinah, sedangkan kafir membelakangi Madinah. Ada banyak tujuan. Salah satunya adalah kelebihan Rasulullah dengan para pasukan adalah pasukan tidak aman dari sengatan pasukan tidak aman dari sengatan matahari karena matahari muncul dari sana. Jadi kalau pagi hari mereka berhadapan dengan matahari langsung, otomatis akan mengurangi tarkis fokus mereka karena terkena sinar matahari. Dan Rasulullah bersama pasukan di sini. Rasulullah berada di sini. Di sebelah bukit ini ya. Jadi peperangan itu terjadi di sini.
Oh, Peperangan itu subhanallah. terjadi di sini. Rasulullah menghadap Madinah ke sana, Ya. sedangkan orang kafir menghadap Ke Uhud. ke Uhud ya. Itu pertama, poin pertama. Strategi perang Rasulullah. Kelebihan yang diambil Rasulullah. Poin kedua adalah dengan mengambil posisi di sini, sebelah kanan saya ini, Rasulullah setidaknya memiliki dua pelindung. Pertama, di belakang Rasulullah beliau dilindungi oleh Uhud. Uhud artinya kalau ada apa-apa di tengah pertempuran, di injury time atau di awal waktu, Di awal waktu ya. maka Rasulullah bisa jadi insihab, ibarat kata bisa melindung atau berlindung diri di Uhud. Di Jabal Uhud. Kemudian di posisi kiri Rasulullah, yaitu gunung atau bukit yang kita tempati saat ini, sekitar berapa? Ini mungkin 20 meter ya. Iya betul, nggak terlalu Di besar. sini Rasulullah SAW menaruh sekitar 50 pemanah. Jadi Rasulullah dilindungi oleh dua hal. Satu, gunung di kiri dilindungi oleh pemanah. Kenapa Rasulullah harus meletakkan pemanah di sini? Karena tempat ini di samping strategis ini rawan. Kenapa rawan? Karena di depan musuh ada kavaleri, mereka berkuda dipimpin Khalid bin Walid. Mereka bisa jadi mengambil alih tempat ini karena tempat ini strategis. Coba lihat. Jadi ibaratnya gunung rumah ini Bulat ya kayak bulat, kemudian ada jalan celah. Kalau Oh, di sini iya. tidak dijaga, maka orang kafir boleh jadi mereka akan insihab, akan Menyelinap. merangsek lewat kiri, kemudian akan menyerbu Rasulullah dari belakang. Sedangkan Rasulullah sedang fokus menghadapi musuh di depan. Betul betul. Makanya satu-satunya jalan ini Rasulullah naruh di di bukit kecil ini sekitar 50 pemanah. Masya Itu Allah. kecerdikan Rasulullah Iya. SAW. Cuman qadarullah masyafa'al, di awal pagi itu, di awal pertempuran Rasulullah SAW menang. Kemudian terjadilah apa yang terjadi, di mana hampir seluruh pasukan di sini turun karena mereka mungkin tergiur dengan Harta ghanimah ya. harta ghanimah dan sebagainya. Iya. Akhirnya mereka turun, hanya sekitar sisa beberapa orang. Betul apa yang diprediksi Rasulullah SAW. Akhirnya Khalid bin Walid waktu itu yang memimpin kavaleri kuda dari pihak musuh mengambil kesempatan. Lah, ini bukit kosong. Sebelah kiri bukitnya adalah tempat strategis untuk mengepung kaum muslimin. Akhirnya betul Khalid bin Walid berpura-pura pulang. Ibaratnya seolah-olah dia lari, padahal dia merangsek lewat kiri, mengelilingi Jabal Rumah ini. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah akhirnya betul-betul diserang dari belakang. Dan disitulah peperangan akhirnya Terjadi. Istilahnya kekalahan umat Islam Ah, terjadi betul. waktu itu. Di ronde pertama umat Islam menang. Mengalami Di ya. ronde kedua umat Islam. Cuman terakhir Rasulullah kelihatannya memang diciptakan sebagai makhluk yang cerdik. Jadi secara kecerdasan Khalid bin Walid masih jauh di bawah Rasulullah SAW. Dalam posisi yang serba sulit itu, Rasulullah diserbu dari arah belakang dan menghadapi musuh yang masih tersisa di depan. Di posisi yang sulit itu Rasulullah memikirkan keselamatan pasukan yang tersisa. Apa yang terjadi? Akhirnya Rasulullah betul-betul merangsek ke belakang, ke arah sana lurus, merangsek ke belakang untuk menyelamatkan Pasukan-pasukannya, yang tersisa. iya. Akhirnya khittah atau strategi Khalid bin Walid terpatahkan oleh Rasulullah SAW dan tidak memberikan pukulan yang telak. Dengan beberapa dalil ini kemudian bahasa Al-Qur'annya intakunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Artinya bisa dikata perang ini draw. Satu-satu ya. Ibaratnya begitu. Iya. Karena di awal ronde umat Islam menang, banyak orang kafir yang terbunuh. Injury time ya. Injury time, umat Islam kalah. Oke. Terus sampai sekarang beliau ini sahabat Rasulullah untuk paman subhanallah. Iya, dari paman Rasulullah yang juga meninggal ya. Sebetulnya kuburannya di sini dulu. Ini Wadi Qanah ini. Yang di depan ini ya? Ya, makbarah syuhada di sini semuanya. Kemudian ada sail, ada banjir. Iya. Sekitar 40 tahun setelah itu terjadi banjir, tapi mayat itu masih utuh. Akhirnya dipindah ke tempat ini.
Masya Allah. Jadi para sahabat-sahabat Rasul dan juga paman Rasulullah dikuburkan di sana ya, dipindahkan ke sana. Dipindah. Masya Allah. Dan uniknya mayat itu utuh. Dan katanya sih seluruh itu apa tempatnya itu harum ya. Wallahu alam. Masya Allah. Nah, sahabat, ini situasi dan kondisi terkini yang ada di Jabal Uhud. Mungkin ada sahabat yang sudah penasaran seperti apa sih kondisi saat ini setelah tidak adanya pelaksanaan ibadah umroh, karena kita semua yang mobil khusus para mutawif pastinya ketika ada jadwal ke sini mengantar jamaah pasti kebanyakan itu naik ke sini. Iya, naik untuk ini Jabal Uhud. Iya. Ini bukan Jabal Uhud. Ini Jabal Rumah. Bukit Rumah. Iya. Masya Allah ya. Dan ternyata sangat banyak sekali ya penjual-penjualnya di sini walaupun dalam situasi pandemi. Corona. Karena banyak mukimin dari kota-kota lain, dari Mekah, mereka ziarah ke sini. Ya setidaknya ekonomi mereka jalan. Iya, walaupun sedikit setidaknya terus berlanjut ya. Masya Allah. Dan terima kasih atas waktunya Ustadz Zaki. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa mengobati rasa rindu untuk semua para teman-teman calon-calon tamu Allah yang insya Allah segera datang ke sini. Mudah-mudahan COVID ini segera berlalu dan mudah-mudahan aktivitas perekonomian di Arab Saudi berjalan normal dan tentunya pelaksanaan ibadah umroh kembali normal juga. Nah, ngomong-ngomong ini kok kayaknya ada danau nih, sungai ya? Ada danau. Jadi Wadi Qana, orang menyebutnya Wadi Qana. Oh. Ini karena kita di musim dingin, dia Iya. isi. Airnya Oh, iya. cukup banyak. Iya, Masya Dan Allah ya. wadi ini nanti ketemu di lepas Uhud. Oh gitu ya. Ibarat kata orang menyebutnya sini Majma'ul Asyal. Disitulah sekitar 3 wadi atau sekitar 3 sungai di Madinah ini berkumpul jadi satu. Jadi satu ya. Tadi kita ke sana tadi pagi. Oh, Masya Allah. Jadi sahabat. Dan di sini biasanya sudah dipenuhi dengan pengunjung dan di sini untuk bis-bis gitu ya. Iya, di hari umrah, Masya Allah sekarang bisa dilihat ya betapa sepinya. Dan mungkin pasti sahabat yang pernah menjalankan ibadah umroh dan haji tentunya tahu ya lokasi di sini, tempat-tempat nongkrong, jualan dan lain sebagainya. Dan kita turun ya. Karena cuacanya walaupun panas tapi dingin ya. Iya, gimana panas dingin ya. Masya Allah. Dan ini kalau boleh tahu ini pengunjung-pengunjung dari lokal atau warga asing sih? Kurang lebih begitu, ada asing, ada yang lokal. Yuk kita turun ya. Ini sahabat, karena ini baru selesai sholat Jumat, kita turun. Assalamualaikum. Ahli Saudi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saudi, Makkah. Oh, Masya Allah. Makki. Anda min Jeddah. Masya Allah. Masya Allah. جاري ها. Eh, wajar, Masya Allah. بس كلنا وافدين يعني مش مواطنين. يعني نذير السعودي يزور هنا نذير جدا قليل يعني أقول قليل جدا. تعرف أنا طالب هنا عرفت المكان. طالب فين؟ في الجامعة الإسلامية. ما شاء الله جامعة وأهل المدينة أعرف بشعبها. خلاص أهل المدينة. وأهل مكة أعرف بشمالها. كم مع المشركين مع خالد بن الوليد رضي الله عنه؟ مع خالد كم طلع؟ يعني 70. تقريبا وهكذا يعني قريب. هذه أرض المعركة. أيوة. وقيل هو أصله الكل المعركة هنا لأن هذه الذي تحمي النبي من شماله يعني، وهذا تحمي النبي من ظهره ويمينه يعني، وجاء خالد من هنا يعني ومن ثم صدموا. صعد فوق. أيوة. رمى بالنبال من هنا. خالد؟ إيه؟ لا جنود رسول الله ايوه كان هنا وانسحبوا ومن ثم استغل خالد الفرصة وقتلوه الباقي يعني، ثم جاءوا من هنا يعني من الوراء. يعني الوضع مشكلة بالنسبة للمسلمين لأنه بين لم يسمعون الكلام. أي ما سمعوا كلام صحيح ما رسول سمعوا كلام رسول الله، لأنه بين المشركين الذين جاءوا من ظهري والذين يواجهوه يعني، لأن خالد دعاه يعني على صوته بأنه Jadi كان فيه. penjelasannya itu sangat konkret banget. Dia juga tidak paham terhadap apa yang dia jelasin barusan. Dia akan nanya bagaimana sih prosesnya kok sampai umat muslim itu kalah, karena disebabkan tidak mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. أيوة أرض المعركة لازم تكون تحت وأنت ترمي صحيح Sahih. قائد عسكري. صحيح قائد وعبقري ما شاء الله خالد بن الوليد رضي الله عنه، لكن النبي أذكى منه بكثير. لولا ذكاء النبي لما اختار هذا المكان، لأنه باختياره صباح اليوم ستحمي النبي أول شيء من حرارة الشمس،
وكفار مكة يواجه حرارة الشمس. كان الجبل على اليسار. أي كفار مكة يواجه هنا، معنى ذلك أنه يواجه الشمس. إذا واجهوا الشمس لهم يعني مشكلة في رأي العين، في رأي العين يعني صعب لهم بالنسبة لهم. هذا ذكاء النبي وأنت أعلم به. Beliau juga penasaran ya, ingin tahu ya. Syukran jazakumullah khair. Beliau juga penasaran, ternyata ingin tahu juga ya. Penyebab itu kekalahan dari umat muslim juga ya. Karena mungkin benar apa yang disampaikan dia tentara dari umat muslim itu tidak mendengarkan apa yang diperintahkan Rasul gitu. Insyaallah. Jadi tidak semua warga Arab Saudi itu tahu tentang sejarah-sejarah yang ada di Arab Saudi ya, bila khusus di kota Madinah. Secara umum mereka tahu, cuman tafasilnya, prosesnya ya. Detik per detiknya mungkin. Ada sebagian yang belum tahu ya. Tahu ya. Oh, masya Allah. Ya. Nah, ini alhamdulillah kita sudah turun di bawah ya, ke bawah ini, dan mumpung lagi kita ada di Jabal Uhud, saya minta bantuan doa untuk semua teman-teman subscriber karena sudah banyak banget, bahkan ribuan ya yang meminta doa kepada sahabat salam agar supaya pandemi ini cepat berlalu dan tentunya para pelaksanaan ibadah umroh dan haji ini segera dibuka, dan tentunya sahabat-sahabat bisa datang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ya, pertama-tama saya juga berterima kasih ke sahabat salam. Semoga channel ini semakin bermanfaat juga ke umat. Amin. Yang direview juga hal-hal yang positif. Amin. Yang kedua, kita juga doakan, kita yang berada di sini juga kita doakan teman-teman di Indonesia, teman-teman tua atau muda dan semuanya bisa kunjung ke Madinah, kota Nabi Rasulullah SAW, termasuk mengunjungi langsung paman Rasulullah SAW, Sayyidus Syuhada. Amin, amin, kepala amin. daripada para syuhada di surga. Amin, insyaallah, amin. Amin, mudah-mudahan doa dari beliau diijabah tentunya. Mudah-mudahan semua sahabat yang selalu menyaksikan channel dari Sahabat Salam, mudah-mudahan disegerakan bisa segera menjalankan ibadah haji dan ibadah umroh. Amin. Ayo kita ke sana ya Ustaz ya. Ini udah selesai. Nih kita bisa lihat ternyata di pelataran masjid ini sangat ramai sekali ya pengunjung-pengunjungnya, masya Allah ya. Dan untuk para sahabat-sahabat yang pernah berbelanja di Jabal Uhud ini, silahkan komen di kolom komentar ya. Mudah-mudahan suatu saat nanti disegerakan bisa datang kembali. Masya Allah. Dan terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan Sahabat Salam sampai selesai. Jangan lupa selalu berikan dukungan kepada kami, kepada saya wabillahi khusus, agar channel Sahabat Salam tambah berkembang. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhiran dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.